wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teorema sisa. Diperhatikan. Sebelum masuk ke bagian teoremanya, kita ambil dulu contoh sederhananya. Misalkan 15 dibagi 2, hasilnya sama dengan 7, tapi bersisa 1. Atau bisa juga kita tulis menjadi 15 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 1. Di mana 2-nya ini pembagi, 7-nya adalah hasil bagi, dan 1-nya adalah sisa. Nah, dari bentuk ini, begitu juga pada suku banyak. Jadi, Fx itu sama dengan Px dikalikan dengan Hx ditambah sisa, di mana Fx-nya ini adalah suku banyak, Px-nya pembagi, Hx-nya adalah hasil bagi, dan S-nya adalah sisa. Nah, ini harus dipahami bentuk ini ya. Nah, selanjutnya namanya teorema sisa ada 2 bunyi teorema. Yang pertama adalah teorema 1. Yang kurang lebih bunyinya adalah jika Fx dibagi dengan X min H, maka sisanya sama dengan FH. Contoh, tentukan sisa pembagian suku banyak 2x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 5 dengan x min 2. Lihat ya, pembaginya harus bentuk linear atau pangkat 1. Nah, kalau kita pakai teorema ini, artinya untuk mencari sisa tinggal dimasukkan saja. Berarti F, misalkan ini Fx, berarti F2 sama dengan 2x pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 ditambah 7 dikali 2 pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 16 tambah 28 dikurang 5 sama dengan 39. Nah, kita uji dengan menggunakan Horner. Jadi kita tulis di sini koefisien-koefisiennya 2, koefisien x pangkat 2-nya 7, koefisien x pangkat 1-nya 0, dan konstantanya min 5. Dibagi dengan x min 2, berarti di sini 2 ya. Oke, 2 ini nanti ditambah. 2 dikali 2, taruh sini 4, 7 tambah 4, 11, kali 2, 22, tambah 0, 22. 22 kali 2, 44, ditambah min 5. Jadi 39. Sama berarti ya. Jadi dengan teorema sisa ini jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana caranya dibanding menggunakan ke teorema yang kedua. Bunyinya teorema 2. Kurang lebih jika Fx dibagi dengan Ax min B, maka sisanya itu sama dengan Fb per A. Bentuknya sama seperti tadi, masih dengan pembagian bentuknya linear, hanya bedanya di sini ada koefisiennya ya, tadi hanya X min H. Kalau ini Ax dikurang B. Nah, contoh, tentukan sisa dari pembagian suku banyak eh, 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 1 dengan 2x min 1. Lagi kalau kita menggunakan teorema berarti tinggal disubstitusi aja ya. Berarti karena hanya mencari sisa,
sisa itu sama dengan F dari 1 per 2. Kita ganti nilai X-nya dengan setengah. Berarti 2 setengah pangkat 4 tambah setengah pangkat 3 dikurang setengah pangkat 2 tambah 6 kali setengah min 1. Dijabarkan sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah 2. Nah, kita uji lagi sekarang pakai Horner. Apakah sama hasilnya? Oke, lihat. Masukkan koefisien dari pangkat 4 dulu. 2, pangkat 3-nya 1, pangkat 2-nya min 1, pangkat 1-nya 6, konstantanya min 1. Dibagi dengan numerator A ya, setengah. Turunkan 2-nya, berarti 2 dikali setengah sama dengan 1 ditambah 1, 2, kali setengah 1 ditambah 1 jadi 0, dikali setengah 0 ditambah 6 jadi 6, kali setengah 3, 1 tambah 3 jadi 2, hasilnya sama. Oke, kita lanjutkan ke pengembangan soalnya. Contoh yang pertama, diketahui suku banyak fx dibagi dengan x plus 5 bersisa min 14, dan jika dibagi 2x min 3 bersisa 12. Tentukan sisanya jika fx dibagi dengan 2x kuadrat plus 7x min 15. Yang pertama, ingat lagi dua teorema yang sebelumnya. Jika suku banyak dibagi dengan bentuk linier x plus 5, sisanya min 14. Maka bisa kita tuliskan dengan f min 5 itu sama dengan min 14. Ingat lagi, sisa sama dengan fh yang sebelumnya. Yang berikutnya, jika dibagi dengan 2x min 3, ini teorema yang kedua, sisanya 12. Berarti f 3 per 2 itu sama dengan 12. Jadi dari dua kalimat matematika ini bisa kita sederhanakan menjadi 12. Terakhir, pertanyaannya adalah tentukan sisa jika fx dibagi dengan 2x kuadrat plus 7x min 15. Kita ingat lagi tadi bentuk pembagian suku banyak, yaitu fx sama dengan px dikalikan hx ditambah s atau sisa. Ini suku banyaknya, belum diketahui. Pembaginya ya, pembaginya ini 2x kuadrat plus 7x min 15 dikali hx ditambah, ini saya tulis ya, ditambah dengan sisa. Ingat lagi, kalau sisanya, lihat nih, kalau dia dibagi dengan bentuk linier, maka sisanya adalah konstanta. Atau caranya adalah tinggal pembaginya dikurangi 1, pangkat derajat pembaginya dikurangi 1. Nah, kalau ini pembaginya adalah pangkat 2, maka sisanya adalah pangkat 1 atau linier. Lalu saja kita tulis misalkan AX plus B sisanya. Nah, baru ini bisa kita faktorkan ya. Jadi fx sama dengan 2x kuadrat plus 7x min 15, kalau difaktorkan jadi 2x min 3 dikalikan dengan x plus 5 dikali hx tambah ax plus b. Nah, dari bentuk ini kita dapat keluar. Kita lihat di sini juga. Misalkan x-nya kita ganti dengan min 5. Berarti ini dikali dengan min 5 ya. Min 5 dikali 2, min 10. Min 10 kurang 3 berarti min 13. Min 5 tambah 5, 0 hx. Ditambah x diganti dengan min 5. Min 5a ditambah b. Diketahui tadi x min 5 sama dengan min 14. Sudah, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Jadi ini sudah 0, sisanya tinggal min 5a tambah b sama dengan min 14. Ini yang kita dapat pertama. Berikutnya, x-nya kita ganti dengan 3 per 2. Sama seperti tadi ya. Ini kalau dikalikan dengan x-nya diganti dengan 3 per 2, hasilnya 0. 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0 ya. Nah, ini x-nya diganti dengan 3 per 2. Jadi, x 3 per 2 sama dengan 12. Maka di sini kita dapat 3 per 2a tambah b sama dengan 12.
Sudah ada dua persamaan, berarti tinggal di substitusi atau dieliminasi. Jadi min 5A tambah B sama dengan min 14. Di bawahnya 3/2A ditambah B sama dengan 12. Dan sama-sama B tinggal kita kurangi, berarti kita eliminasi ya. Min 5 dikurangi 3/2, hasilnya adalah min 13/2A. Sama dengan min 26. Maka A-nya sama dengan min 26 dikalikan dengan 2/13. Sama dengan 4. Dapatlah A-nya 4. Tinggal cari B-nya. Misalkan kita substitusikan ke persamaan yang atas ya. Jadi min 5A berarti min 20 ditambah B sama dengan min 14. Maka B-nya sama dengan 6. Nah, tadi sisanya apa nih? AX plus B, berarti sisanya berarti A-nya dengan 4, berarti 4X plus 6. Ini dia jawaban dari. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Diketahui suku banyak fx dibagi dengan x kuadrat dikurang x bersisa 4 dikurang 3x. Dan jika dibagi dengan x kuadrat ditambah x bersisa 4 min x. Tentukan sisanya jika fx dibagi dengan x kuadrat min 1. Nah, ini kita harus ubah dulu bentuknya supaya lebih sederhana. Jadi lihat di sini ya. Fx sama seperti tadi. Sama dengan px dikali hx ditambah x. Fx-nya belum diketahui. X-nya pembaginya adalah x kuadrat min x. Dikali dengan hx-nya kita belum tahu, sisanya 4 dikurang 3. Ini kita rubah bentuknya, kita sederhanakan, keluarkan x-nya. Jadilah dia x dikali x min 1 hx ditambah 4 dikurang 3. Nah, ini sebenarnya ini adalah kita cari si pembuat 0 dari si faktor-faktor ini. Kalau hanya x berarti pembuat 0 ya 0. X-nya diganti 0 ya. 0 dikalikan berapa pun 0. Terus yang ini 4 dikurang 3 kali 0. Maka F0 sama dengan 4 ya. 0, 0. Selain 0, pembuat 0 juga berapa lagi nih? 1 ya, karena 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi, X-nya kita ganti dengan 1 nih, di sini. 1 dikali 0 kali HX, 0 ditambah 4 dikurang 3 dikali 1. Hasilnya sama dengan 1. Berarti kita dapat 2 nih. F0 sama dengan 4. Satunya lagi, F1 sama dengan 1. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, dia dibagi dengan x kuadrat plus x. Berarti fx. Kalau sudah hafal bentuknya langsung ditulis seperti ini boleh ya. Tadinya kita tulis px, hx. Kalau misalkan kalian sudah paham, sudah hafal bentuknya, langsung tulis pembaginya x kuadrat plus x dikalikan dengan hx ditambah 4 dikurang x. Atau ini langsung dirubah jadi x dikali plus 1 juga boleh. Jadi fx sama dengan x plus 1 dikali hx ditambah 4 dikurang x. Lagi kita cari pembuat 0 dari x dan pembuat 0 dari x plus 1. Jadi kalau dari x berarti 0 ya. 0 kali berapa pun 0 ditambah 4 dikurang 0. 4. Terus kalau pembuat 0 dari x plus 1 adalah min 1. Berarti 0. Ini 4 dikurang min 1 sama dengan 5. Di sini kita dapat nih. F0-nya 4. F min 1-nya sama dengan 5. Sudah dapat 1, 2, 3, 4 baru kita lihat ke pertanyaannya. Tentukan sisanya jika fx dibagi dengan x kuadrat min 1. Oke, kita bagi. Jadi fx sama dengan pembaginya x kuadrat min 1
dikali HX ditambah sisa. Karena dia pangkat 2, maka sisanya kecil linear pangkat 1. Nah, tapi kita belum tahu berapa, misalkan aja AX plus B. Itu ya. Nah, ini jadi Fx sama dengan X kuadrat min 1 dirubah jadi X plus 1, X min 1. Nah, X ditambah AX plus B. Kita cari pembuat 0 dari X plus 1 dan X min 1 ya. Pertama pembuat 0 dari X plus 1. Berarti X-nya sama dengan min 1. Kita ganti dengan X min 1. Ini 0 ditambah min 1 kali A. Min A tambah B. X min 1 ternyata ada di sini. Mana? Ini ya. 5. Berarti min A plus B itu sama dengan 5. Lagi pembuat 0 dari X min 1, berarti X min 1 ya. 1 sama dengan 0. X dikali 1 jadi A plus B. Lihat F1 mana? Ini ya, 1. Sama dengan A plus B. Sama seperti yang tadi, tinggal kita eliminasi. Yang 1 min A plus B sama dengan 5. Yang satunya lagi A plus B sama dengan 1. Misalkan kita langsung hilangkan B-nya, tinggal dikurang. Min A dikurang A jadinya min 2A sama dengan 4. Berarti A-nya sama dengan min 2. Kalau A-nya min 2 berarti B-nya sama dengan, bisa substitusi ke yang atas, boleh substitusi ke yang bawah juga boleh. Misalkan ini yang min 2 tambah B sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan 3. Maka diperoleh sisanya jadi ya AX plus B berarti min 2X plus 3. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Diketahui suku banyak Fx dan Gx dibagi dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2 memiliki sisa berturut-turut 2X dan X plus 2. Jika Tx sama dengan Fx ke Gx, tentukan sisa Tx dibagi dengan X kuadrat min X min 2. Sama seperti yang tadi. Ada dua suku banyak nih ya, Fx dan Gx. Yang pertama, Fx dulu, Fx dibagi dengan X kuadrat min X min 2. Kalau bisa langsung difaktorkan, langsung difaktorkan biar lebih cepat. Jadi X min 2, X plus 1, Hx ditambah sisanya 2X. Langsung cari pembuat nolnya. Berarti yang pertama pembuat nolnya adalah 2 ya. Ini 0 ditambah 4. Terus yang berikutnya pembuat nolnya adalah min 1. 0 ditambah 2 dikali min 1. Dapatlah 2. X2 itu sama dengan 4. Dan X min 1 itu sama dengan min 2. Lanjut berikutnya si Gx. Sama X min 2 plus 1 Hx. Sisanya X plus 2. Jadi yang satu G2 sama dengan ini 0 ditambah 2 tambah 2 ya. 4. Berarti dapat G2 sama dengan 4. Terus yang kedua G min 1. Ini 0. Min 1 tambah 2. Dengan 1 ya. Jadi G min 1 itu sama dengan 1. Kita punya 4 nih. Yang mana kan yang digunakan? Kita langsung lihat ke soalnya. Ini Tx dibagi juga dengan X kuadrat min X min 2. Berarti X min 2 dan X plus 1. Nah, X dia pasti bersisa kan? Bersisanya karena pembaginya pangkat 2, maka sisanya pasti pangkat 1. Atau AX plus 1. Misalkan kita cari pembuat 0, berarti T2 ya. T2 sama dengan 0 AX plus B, berarti 2A plus B.
balikan. T itu sama dengan Fx per Gx. Berarti T2 itu sama dengan F2 per G2. Ini tulisnya F2 per G2. Ini sama dengan 2A plus G. Saya pindah ke samping ya. Jadi F2 ada di mana? 4. G2-nya 4. Berarti 4 per 4 sama dengan 2A plus B. Atau 2A plus B sama dengan 1. Lagi kita lanjutkan. Sekarang ini baru T2. Membuat nolnya adalah di min 1. T min 1. Berarti ini jadinya 0 min 1 ya. Min A ditambah B. T min 1 itu berarti S min 1 per G min 1 sama dengan min A plus B. S min 1 min 2 G min 1 sama dengan min A plus B. Artinya min A plus B sama dengan min 2. Sama seperti yang sebelumnya, tinggal dieliminasi. Jadi 2A plus B sama dengan 1. Yang ini min A tambah B sama dengan min 2. Sama-sama B tinggal dikurangi. Jadi 3A sama dengan 3. Maka A ini sama dengan 1. Kalau A-nya 1, bukti-bukti ini berarti B-nya sama dengan 1. Sudah nggak? B-nya sama dengan A-nya 1, ini 1. Ya. Berarti sisanya AX plus B sama dengan AX min 1. Sekian video pembelajaran dari saya hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dipelajari lagi contoh-contoh soalnya, dipelajari lagi berbagai jenis soalnya. Jangan lupa setelah ini mengerjakan latihan soal yang saya berikan seperti biasa di psikologi. Terima kasih.